Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar, kita seperti biasa membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengamati kedudukan dua garis. Yang kedua, peserta didik dapat membagi garis menjadi dua bagian sama panjang. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal satuan sudut yang sering digunakan. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang garis dan sudut. Belajar garis dan sudut sangat banyak sekali manfaatnya untuk kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari nanti. Mungkin di antara kalian semuanya ada siswa yang bercita-cita menjadi seorang arsitek ya. Nah, itu pembelajaran garis dan sudut itu akan sangat bermanfaat sekali, akan sangat digunakan nanti pada saat kalian menjadi seorang arsitek. Nah, contohnya nih, ibu punya gambar tentang jembatan ya. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara pembuatan jembatan tersebut? Jembatan yang membentang sangat panjang dan sangat besar sehingga banyak mobil, alat kendaraan, transportasi yang dapat melintas di atasnya, dan bahkan ada jembatan yang membentang di atas lautan atau di atas sungai. Nah, pernahkah kalian membayangkan atau berpikir bagaimana mereka dapat membuat jembatan tersebut? Atau kalau yang di darat nih, yang sebelah kanan ini juga ada gambar rel kereta api. Nah, di sana juga membuat rel kereta api juga itu memerlukan teknik yang sangat sulit kalau kita tidak memiliki ilmunya, kalau kita tidak memahami ilmu bagaimana cara membuatnya. Nah, bila rel itu tidak terpasang dengan benar, maka apa yang dapat terjadi nanti dengan kereta api yang harus melintas di atas rel tersebut ya. Nah, maka pemasangan rel kereta api itu tentunya butuh pemikiran yang sangat perlu dipikirkan. Seperti apa pemasangannya, nanti jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, itu memerlukan ilmu ya. Nah, ilmunya, salah satu ilmu yang dapat kalian pergunakan suatu hari nanti bila kalian akan berprofesi di bidang seperti itu adalah mempelajari garis dan sudut.
Bab 7 garis dan sudut. Yang pertama akan kita pelajari di sini adalah hubungan antar garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan serta berderet memanjang ke dua arah, kanan, kiri, atau atas, bawah. Nah, kedudukan dua garis. Ada berbagai macam kedudukan garis di sini ya. Yang pertama yaitu garis sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Nah, seperti itu tadi rel kereta api ya, dipanjangkan, yang itu rel sebelah kiri dan kanannya itu dipanjangkan terus. Nah, itu tidak akan bertemu. Nah, atau lambangnya seperti yang Ibu gambarkan di sini, garis, dua garis itu saling bersebelahan ya, tapi bila dipanjangkan, kalian tarik garis, dipanjangkan sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah bertemu karena bentuknya ya lurus aja terus mengikuti garisnya. Itu namanya garis sejajar. Yang B, garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ini yaitu dua buah garis yang disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Nah, nih ya, ada dua buah garis, misalnya garis M dan garis N. Yang satu arahnya ke kiri atas, yang satu arahnya ke kanan atas. Nah, bila ditarik, maka mereka akan bertemu di satu titik. Nah, itu namanya garis berpotongan. Yang C, garis berhimpit. Garis berhimpit itu artinya saling bertumpuk ya, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini contohnya pada jarum jam. Saat menunjukkan pukul 12 pas 12.00, maka jarum panjang dan jarum pendeknya itu berada dalam satu garis. Itu namanya garis berhimpit. Yang D, garis bersilangan. Garis bersilangan ini bila diperpanjang mereka tidak akan bertemu di satu titik ya, tapi seakan-akan mereka seperti bertemu ya, bersilangan ya, tapi mereka itu tidak bertemu di satu titik. Yang satu arahnya ke kanan, misalnya yang satu arahnya ke kiri. Contoh realnya lihat oleh kalian ada pada gambar balok di bawah ini. Kalian perhatikan garis AC, Ibu tarik garis AC beserta garis HF. Nah, itu mereka yang satu di atas, yang satu di bawah ya. Yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Mereka bersilangan tapi tidak berpotongan. Kalau berpotongan itu nempel pada satu titik, bertemu di satu titik. Kalau ini mah tidak bertemu di satu titik. 7.2 membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, yang kalian perlukan di sini saat akan membagi dua garis sama panjang atau tiga garis sama panjang itu adalah busur derajat, jangka, dan penggaris. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada gambar yang pertama A garis AB, pada gambar yang kedua sudah dibagi menjadi 4 ya. Begitupun dengan garis yang lainnya. Perbandingan ruas garis. Untuk mengetahui hasil perbandingan ruas garis dengan garis-garis sejajarnya adalah sama, dan hasil perbandingan garis bantu dengan garis-garis sejajarnya, coba kalian lihat contoh berikut ini. Nah, perhatikan oleh kalian
ada satu segitiga dan di sana dipatok-patok ya. Dikasih garis di sananya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu berapakah nilai X? Dari A ke X itu berapa katanya? Kan di sana sudah dikasih tanda tuh ya, sudah dibagi-bagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan, berapa nilai A ke X? Nah, nilai A ke X yaitu kalian bisa perhatikan bahwa ini adalah dua garis yang saling sejajar ya. BM itu sejajar dengan PQ ya. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan AP berbanding BP sama dengan AK berbanding QM. X dibagi 3,6 sama dengan 2 dibagi 3. Maka X dikali 3 sama dengan 3,6 dikali 2. Maka 3X sama dengan 7,2. X sama dengan 7,2 dibagi 3. Hasilnya 2,4. Jadi nilai X adalah 2,4 cm. Nah, contoh yang selanjutnya nih ya. Nah, coba kalian perhatikan nih. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai X? Kalian perhatikan di sana ada dua garis yang sejajar, tuh ada tanda panahnya. Pada garis X dan pada garis 3 cm. Maka kalian tinggal pakai perbandingannya. Berarti dua garis yang sejajar itu dulu ya. X berbanding 3 cm sama dengan 6 berbanding 10 cm. 10-nya dari mana? 10-nya dari 6 ditambah 4. Maka 6X sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 dibagi 6 yaitu 5. Nah, gambar yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, di sana juga ada garis yang sejajar yaitu garis pada DE dan garis pada BC. Nah, kalian tinggal buat persamaannya. X berbanding 2 sama dengan 6 berbanding 4. 4X sama dengan 12. X sama dengan 3. 3 berbanding Y sama dengan 5 berbanding 10. 5Y sama dengan 30. Maka Y sama dengan 6. 7.3. Mengenal sudut. Sudut di dalam matematika dapat diartikan sebagai dua buah garis yang salah satu ujungnya saling bertemu sehingga membentuk sebuah titik persekutuan di antara kedua garis tersebut. Nah, bagian-bagian pada suatu sudut. Sudut memiliki sedikitnya 3 buah bagian penting. Bagian-bagian itu diantaranya yang pertama, kaki sudut adalah kedua garis yang saling membentuk titik potong tersebut. Yang kedua, titik sudut. Titik sudut adalah titik temu kedua garis tersebut. Yang ketiga, daerah sudut, yaitu daerah suatu ruang yang terdapat di area antara dua garis yang saling berpotongan di suatu titik potong tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis-jenis sudut ya. Nah, diantaranya yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang membentuk 90 derajat ya. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul itu besar sudutnya lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat.
Yang ketiga, sudut lancip. Sudut lancip ya, maaf di sana Ibu salah menuliskan. Yang ketiga itu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki daerah sudutnya sebesar kurang dari 90 derajat. Yang keempat, sudut lurus adalah sudut yang memiliki daerah sudut sebesar 180 derajat. Sudutnya lurus ya, berpelurus. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks yaitu lebih dari 180 derajat tapi berbatas sampai 360 derajat. Nah, hubungan sudut. Yang pertama, sudut berpelurus. Yang kedua, sudut penyiku. Sudut berpelurus dulu ya. Sudut berpelurus, apabila ada dua buah sudut bertemu yang saling berhimpitan atau membentuk sudut lurus, maka salah satu sudut akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, sehingga sudut tersebut dapat dikatakan sudut saling berpelurus. Yang kedua, sudut berpenyiku. Yang dinamakan sudut berpenyiku yaitu sudut siku-siku ya, 90 derajat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat membantu kalian dalam proses belajar kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan bila kalian harus beraktivitas di luar rumah. Titip salam untuk orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.